Film ini berawal di sebuah wilayah bersalju ketika para pasukan kerajaan baru saja membawa salah satu tahanan paling berbahaya dari ras Hobgoblin untuk dipindahkan ke penjara yang ada di tengah-tengah dataran es tersebut. Selama di dalam sel tahanan, Hobgoblin itu bertemu dengan dua tahanan lain bernama Holga Kilgore dan Eugene Darvish. Namun ketika ia mencoba merayu si Holga, tanpa disadari ia justru dihajar oleh Holga hingga tak sadarkan diri. Setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, Ed dan Holga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bebas dari penjara asalkan mereka bisa meyakinkan para dewan, sehingga Ed pun mulai bercerita tentang masa lalunya. Dahulu sebelum Ed menjadi seorang pencuri, ia pernah bersumpah sebagai anggota Harpers, di mana ia sering bertugas sebagai mata-mata. Bahkan ia juga pernah menangkap seorang penyihir merah yang ditakuti oleh banyak orang. Ed kemudian menikahi seorang wanita bernama Zia dan dikaruniai seorang anak bernama Kira. Namun suatu hari tiba-tiba rumahnya diserang oleh anak buah penyihir merah yang ingin membalas dendam, yang mana hal itu membuat Zia meninggal dunia. Sehingga kini Ed harus membesarkan Kira sendirian. Bahkan ia juga membuang sumpahnya sebagai seorang Harpers. Suatu hari saat Ed sudah pasrah dengan kehidupannya, tiba-tiba Holga datang dan memutuskan untuk membantu merawat Kira, karena ia tak tega jika Kira harus hidup bersama seorang ayah yang bahkan tak bisa merawat dirinya sendiri. Namun karena mereka tak memiliki uang, Ed dan Holga pun mulai mencari uang dengan cara mencuri, hingga akhirnya mereka berhasil membentuk sebuah kelompok pencuri bersama 2 orang lainnya, yaitu Forge si penipu dan Simon si penyihir. Meski mereka semua adalah kelompok pencuri yang handal, Ed dan yang lain tak pernah menyakiti siapapun, bahkan mereka hanya mencuri dari para bangsawan kaya raya saja. Suatu ketika mereka bertemu dengan seorang penyihir bernama Sofina yang meminta bantuan untuk menerobos masuk ke dalam benteng Harpers, di mana di sana terdapat banyak sekali barang-barang kuno yang sangat berharga. Awalnya Ed sempat menolak, tetapi setelah Forge mengatakan bahwa di sana terdapat tablet kebangkitan yang dapat digunakan untuk menghidupkan seseorang, Ed akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut agar ia bisa menghidupkan istrinya lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng dan mengambil seluruh barang-barang berharga, termasuk tablet kebangkitan yang sangat diinginkan oleh Ed. Namun karena mereka ketahuan oleh para penjaga, Sofina pun langsung mengeluarkan sihir yang dapat menghentikan waktu, hingga membuat Ed dan Holga terperangkap oleh sihir tersebut. Di sana Ed sempat menyerahkan tablet kebangkitan serta menitipkan Kira pada Forge, sebelum akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bersama Holga. Tak lama kemudian, saat salah satu dewan bernama Jonathan datang, Ed dan Holga tiba-tiba membawa Jonathan dan memanfaatkannya untuk kabur dari penjara tersebut. Padahal para dewan sudah sepakat untuk membebaskan mereka berdua. Setelah melewati dataran es, pegunungan berapi, serta padang rumput yang sangat luas, mereka akhirnya tiba di rumah lama Ed, tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan keberadaan Kira. Saat mereka sedang minum di salah satu bar, tanpa disadari mereka tak sengaja melihat sebuah poster berisi foto Forge yang kini telah menjadi seorang bangsawan di kerajaan Neverwinter, sehingga mereka pun bergegas pergi ke sana karena Forge pasti mengetahui keberadaan Kira. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Neverwinter dan tampaknya orang-orang di sana sedang bersiap-siap untuk menyambut permainan bernama High Sun Games, yaitu permainan bertahan hidup yang dulu pernah dilarang oleh kerajaan tersebut. Setelah menunggu cukup lama, mereka berdua pun bertemu dengan Kira, namun tampaknya Kira tak terlalu suka dengan kehadiran Ed, karena ia menyalahkan Ed atas seluruh kejadian yang telah menimpa mereka sebelumnya. Lalu saat mereka bertemu dengan Forge, ternyata Forge masih bekerja bersama Sofina yang dulu telah membuat Ed dan Holga tertangkap oleh para Harpers. Bahkan Forge juga telah membohongi Kira tentang Ed yang mencari tablet kekayaan demi memperkaya dirinya sendiri. Padahal tablet yang diinginkan oleh Ed merupakan tablet kebangkitan yang akan ia gunakan untuk menghidupkan istrinya. Tak hanya itu, Forge juga menunjukkan bahwa Ed dan Holga merupakan buronan yang kabur dari penjara.
sehingga Kira pun tak bisa mempercayai Ed lagi. Dan setelah Kira pergi, Forge langsung memerintahkan Sofina untuk menangkap dan mengeksekusi mereka berdua. Sementara itu, di dalam kamar, Kira mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf pada Ed dan Holga karena sebelumnya ia telah mengatakan sesuatu yang buruk pada mereka. Tetapi si Forge justru membohongi Kira lagi dengan mengatakan bahwa mereka berdua kini sudah pergi setelah berhasil mendapatkan tablet kekayaan dari dirinya. Singkat cerita, ketika Ed dan Holga hendak dieksekusi oleh para penjaga, Holga sempat menanyakan tentang bagaimana caranya membersihkan senjata itu. Dan saat si penjaga lengah, Holga pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan seluruh penjaga yang ada di sana. Setelah berhasil kabur dari kerajaan Neverwinter, Ed tak bisa membiarkan hal ini begitu saja, sehingga ia pun mengajak Holga untuk mengeluarkan Kira dari sana serta mencuri seluruh harta milik Forge agar mereka bisa membalas perbuatan Forge yang telah mengkhianati mereka. Meski begitu, mereka tak bisa melakukan semua ini tanpa bantuan orang lain, dan karena mereka tak punya banyak kenalan, mereka berdua segera pergi menemui Simon yang saat itu sedang mengadakan pertunjukan sulap. Sayangnya, ketika para penonton tahu bahwa Simon diam-diam mencoba mencuri barang-barang mereka, para warga pun langsung menyerang Simon yang mana hal itu membuat Simon panik hingga ia tak sengaja mengeluarkan sebuah sihir yang dapat membalikan gravitasi. Meski sempat kewalahan, Simon akhirnya berhasil keluar dari situasi menegangkan tersebut dan ia pun langsung dibawa kabur oleh Holga dan Ed agar ia tak dihajar oleh para warga yang sudah ia tipu sebelumnya. Ed kemudian mengajak Simon untuk ikut bersama mereka dalam merampok harta milik Forge. Namun karena mereka membutuhkan seorang druid yang memiliki kemampuan untuk menyusup, Simon pun mengatakan bahwa ia memiliki kenalan seorang druid bernama Doric yang sangat ahli dalam merubah bentuk. Singkat cerita, saat mereka sedang menyaksikan para tentara Neverwinter yang hendak mengeksekusi salah satu penghuni hutan, tanpa disadari tiba-tiba kuda yang ditumpangi oleh tentara itu mendadak berubah menjadi beruang berkepala burung hantu yang langsung menyerang para tentara. Setelah kejadian tersebut, Simon dan kawan-kawan mencoba menemui Doric dan mengajaknya untuk bergabung dalam kelompok karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan si Forge. Selama ini, Forge selalu memerintahkan pasukannya untuk memperluas wilayah dengan cara menghancurkan hutan. Bahkan para tentara juga sering menyerang para suku Enclave yang sudah bertahun-tahun tinggal di hutan tersebut. Sehingga Doric pun pada akhirnya setuju untuk membantu Ed dan kawan-kawan dalam mengalahkan Forge. Sementara itu, di dalam istana kerajaan, ketika Forge dan Sofina sedang mengenalkan lemari besi yang dilapisi sihir, tempat ia menyimpan hartanya pada para bangsawan, tiba-tiba Sofina mulai berteriak dan menyerang Doric yang saat itu sedang berubah menjadi seekor lalat. Dengan kemampuannya yang bisa berubah-ubah bentuk, Doric pun berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari kejaran para tentara yang mencoba menangkap dirinya. Setelah berhasil kabur dari kerajaan, Doric menceritakan pada Ed dan kawan-kawan tentang lemari besi yang disegel menggunakan sihir bernama Mordenkainen. Namun setelah mendengar nama sihir itu, entah mengapa Simon justru mengatakan bahwa mereka tak mungkin bisa membobolnya karena sihir itu sangatlah kuat. Sebagai seorang penyihir cupu, Simon tak akan bisa merusak segel sihir Mordenkainen kecuali jika ia memiliki sebuah helm yang disebut sebagai helm disjunction, yaitu helm yang mampu menonaktifkan segala sihir. Ia mengatakan bahwa helm itu sudah lama menghilang, tetapi tampaknya Holga tahu di mana mereka harus mencari keberadaan helm tersebut. Keesokan harinya, Ed dan kawan-kawan pun segera pergi mencari keberadaan helm disjunction. Namun sebelum itu, Holga sempat mampir ke sebuah desa, di mana di sana ia bertemu dengan mantan pacarnya yang merupakan seorang pria bertubuh kerdil. Menyadari bahwa mantan pacarnya kini sudah memiliki kekasih yang baru, ia pun mengambil sebuah tongkat sihir yang dulu pernah ia berikan pada mantannya itu, lalu ia pergi dengan raut wajah yang sedih. Untuk membangkitkan semangat Holga,
Ed mencoba bernyanyi sambil memainkan alat musik miliknya, yang mana hal itu membuat Holga mulai tersenyum. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika mereka tiba di sebuah makam angker, Holga mengatakan bahwa makam itu merupakan makam milik leluhurnya, dan karena Simon memiliki sihir yang bisa membuat mereka bertanya pada orang mati, mereka pun mulai menanyai salah satu mayat leluhur yang ada di sana. Awalnya mereka sempat kesulitan karena para leluhur selalu mengatakan bahwa mereka mati tepat setelah memberikan helm itu pada orang lain. Tetapi setelah bertanya pada beberapa leluhur, mereka akhirnya berhasil mendapatkan informasi bahwa helm disjunction itu kini dibawa oleh seorang pria bernama Sheng yang berasal dari suku Tayan, yaitu suku yang sama dengan para penyihir merah. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, Sofina dan beberapa prajurit diam-diam menemui seorang pembunuh bayaran dari suku Tayan bernama Johnny. Lalu ia pun menyuruhnya untuk memburu Ed dan yang lain, karena Sofina tak ingin Ed dan kawan-kawan mengganggu rencana miliknya. Di sisi lain, saat para warga sedang dihebohkan oleh serangan monster ikan, tiba-tiba seorang pria datang dan ia pun berhasil mengeluarkan seekor anak kucing yang sempat ditelan oleh monster tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Holga dan yang lain percaya bahwa Sheng bukanlah orang jahat, dan mereka pun mulai menanyai Sheng tentang helm disjunction yang sedang mereka cari. Awalnya Sheng mengatakan bahwa ia tak bisa memberikan helm disjunction pada orang random begitu saja. Namun ketika Simon mengatakan tujuan mereka yaitu untuk menghancurkan Forge dan si penyihir Sofina, tiba-tiba Sheng pun langsung menyetujui permintaan mereka. Sheng menceritakan bahwa dulu saat ia masih kecil, salah satu pemimpin dari penyihir merah bernama Zastam pernah menggunakan sihir terlarang dan menjadikan para penduduk suku Tayan sebagai tumbal agar ia bisa menciptakan prajurit zombie yang tak bisa mati. Tampaknya Sofina yang merupakan anak buah dari Zastam berencana menghancurkan Neverwinter dan menjadikan penduduknya sebagai prajurit zombie yang baru, karena tujuan awal Zastam adalah untuk menguasai seluruh dunia. Namun sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Sheng yang mengetahui bahwa Ed dulunya merupakan seorang Harper pun meminta agar Ed kembali bersumpah. Maka ia harus membagikan seluruh harta yang ia curi pada para penduduk yang ada di Neverwinter. Dengan terpaksa, Ed pun mengatakan bahwa ia bersumpah untuk melakukan hal itu. Lalu Sheng mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat bernama Underdark, di mana ia menyimpan helm disjunction tersebut. Selama di perjalanan, Sheng kembali menceritakan betapa mengerikan sihir terlarang yang dulu digunakan oleh Zastam, karena sihir itu mampu membunuh ratusan orang hanya dalam hitungan detik. Sheng yang berhasil selamat dari kejadian itu berusaha menutupi masa lalunya dengan menjadi seorang Harper. Tetapi meski begitu, ia tak pernah bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Ketika mereka tiba di sebuah hutan, Sheng mengajak mereka untuk masuk ke dalam Underdark melalui lubang yang ada di sana. Tetapi sayangnya mereka semua tampaknya tak ada yang tahu bahwa mereka sedang dibuntuti oleh Johnny. Di tengah perjalanan, Ed dan yang lain sempat bertemu dengan monster otak bernama Rognon yang suka memakan orang-orang pintar. Namun untungnya mereka semua tidak terlalu pintar, sehingga monster itu pun hanya melewati mereka begitu saja. Singkat cerita, saat Sheng mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya melewati jebakan genom yang ada di jembatan tersebut, tiba-tiba Simon tak sengaja menginjak salah satu batu yang langsung membuat jebakannya aktif hingga jembatan itu runtuh seketika. Untungnya, tongkat sihir yang sebelumnya dibawa oleh Holga merupakan tongkat langka yang dapat membuka gerbang teleportasi, sehingga mereka tak perlu repot-repot untuk melewati jembatan tersebut. Setelah mereka mendapatkan helm disjunction, tanpa disadari tiba-tiba Johnny dan beberapa anak buahnya datang, yang mana hal itu membuat Sheng marah dan langsung menyerang mereka sendirian. Saat Sheng berhasil mengalahkan Johnny, ia menyuruh Ed dan yang lain untuk segera pergi dari sana karena Johnny dan pasukannya bukanlah manusia biasa, melainkan mereka adalah para pasukan zombie yang tak bisa mati. Tetapi belum sempat mereka kabur dari sana,
mereka justru dihadang oleh seekor naga gendut yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya, dan naga kelaparan itu pun langsung mengejar mereka semua. Lalu ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, Ed tiba-tiba terpeleset dan meluncur ke arah mulut naga, yang mana hal itu membuat Shang langsung menusuk kepala naga itu dan berhasil menyelamatkan Ed. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berhasil membunuh si naga gendut, namun ternyata naga itu masih belum mati, hingga akhirnya mereka semua terjebak di dalam sebuah goa. Saat Ed menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah laut, Ed menyuruh Simon untuk mengeluarkan sihir apinya tepat saat naga itu hendak menyemburkan api, yang mana hal itu memicu sebuah ledakan yang langsung menghancurkan dinding goa tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Shang pun berharap Ed dan kawan-kawan mampu menghentikan Sofina agar kejadian masa lalu yang telah menghancurkan suku Taiyan tidak terulang lagi, lalu ia pergi dari sana. Sebelum berangkat ke Neverwinter, Simon mencoba memakai helm disjunction tersebut, dan ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai kakek buyut Simon. Kakek-kakek itu mengatakan bahwa Simon hanyalah seorang penyihir lemah, sehingga ia pun tak memperbolehkan Simon untuk menguasai helm disjunction, yang mana hal itu membuat Simon langsung terpental setiap kali ia memakai helm tersebut. Meski Simon telah mencoba selama berkali-kali, ia tetap saja tak bisa menaklukkan helm disjunction, dan hal itu pun membuat mereka semua mulai bertengkar satu sama lain. Bahkan Simon dan Doric sempat berencana untuk berhenti melanjutkan misi ini. Di tengah kekacauan itu, Ed mencoba menceritakan bahwa orang yang telah membunuh istrinya adalah dirinya sendiri, karena ia tak sengaja mencuri salah satu harta yang telah ditandai oleh para penyihir, yang mana hal itu membuat para pasukan penyihir datang ke rumah Ed untuk mengambil harta tersebut. Ed tak ingin kejadian ini terulang kembali pada putrinya sendiri, sehingga ia rela melakukan apa saja demi menebus kesalahannya di masa lalu, termasuk mengambil tablet kebangkitan untuk menghidupkan istrinya lagi. Setelah mendengar cerita Ed, Doric dan Simon akhirnya mau melanjutkan misi itu lagi, tetapi karena mereka tak bisa bergantung pada helm disjunction, mereka pun mencoba untuk mencari cara lain agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Dengan menggunakan portal teleportasi, mereka berencana menyelundupkan sebuah lukisan yang sudah diberikan mantra sihir ke dalam brankas harta milik Forge, agar mereka bisa keluar masuk ke dalam brankas melalui portal teleportasi itu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Doric, mereka akhirnya berhasil menyelundupkan lukisan itu tanpa ketahuan. Tetapi ketika mereka berencana masuk melalui portal, ternyata lukisan itu tak sengaja terjatuh, sehingga mereka tak bisa masuk ke dalam sana. Melihat hal itu, Ed pun langsung mengajak Simon dan Holga untuk menyusup ke dalam istana, sementara Doric mencoba mencari celah di antara lukisan tersebut agar ia bisa berubah menjadi cacing dan masuk ke dalam sana. Saat Ed dan yang lain sedang memancing para penjaga dengan sihir ilusi, tanpa disadari kaki Simon justru tak sengaja tersangkut, yang mana hal itu membuat para penjaga akhirnya menyadari keberadaan mereka, sehingga Holga pun berusaha menghentikan para penjaga sendirian agar Simon bisa menyusup ke dalam ruang penyimpanan harta. Awalnya mereka semua berhasil menjalankan rencana itu dengan lancar, bahkan Simon juga berhasil menaklukkan helm disjunction tersebut. Tetapi tanpa disadari, ternyata Sofina telah mengetahui seluruh rencana mereka, sehingga mereka pun berhasil ditangkap, dan Forge pun meminta Sofina untuk segera menyingkirkan mereka. Namun karena Ed meminta agar mereka dimasukkan ke dalam Hexan Games, Sofina akhirnya menyetujui hal itu, karena selama ini tak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan permainan kematian tersebut. Sebelum memasuki permainan, Doric dan Simon mencoba menggunakan kekuatan mereka, tetapi sayangnya mereka telah dipakaikan sebuah gelang yang bisa memblokir segala jenis sihir. Dalam permainan Hexan Games, setiap kelompok yang ada di sana harus mencari tempat perlindungan berupa sebuah kandang di tengah-tengah labirin,
Karena jika tidak, maka mereka semua akan dimakan oleh macan kumbang yang sangat mengerikan. Meski mereka bisa mendapatkan senjata dari dalam chest, mereka tak bisa mengalahkan macan itu begitu saja, karena macan kumbang ini memiliki kemampuan unik yang bisa menciptakan sebuah proyeksi seperti saat Ed dan kawan-kawan sedang memancing perhatian para penjaga. Selain macan kumbang, mereka juga harus bertahan dari monster kotak bernama Mimik, serta slime pemakan daging yang dapat melelehkan manusia hanya dalam hitungan menit. Setelah gelang yang dipakai oleh Doric terlepas, ia akhirnya berhasil membawa Ed dan yang lain keluar dari permainan dengan cara masuk ke dalam slime dan berubah menjadi ular. Lalu ia menarik semua orang untuk kabur dari ruangan itu. Doric mengatakan bahwa sebelum ia tertangkap, ia sempat melihat para penjaga yang membawa harta-harta itu ke dalam sebuah kapal, dan ternyata dugaan mereka benar karena Forge berencana kabur dari kerajaan Neverwinter bersama Kira. Ternyata Forge tahu bahwa Sofina berencana menghancurkan kerajaan tersebut, dan saat ia mencoba menyandra Kira, Holga pun langsung melempar kentang tepat ke wajah Forge, hingga akhirnya mereka berhasil merebut Kira lalu kabur menggunakan kapal berisi banyak harta. Awalnya mereka semua senang karena mereka berhasil menjalankan misi tanpa terluka sama sekali. Tetapi saat mereka tahu bahwa Sofina berencana menjadikan seluruh penduduk Neverwinter sebagai tumbal, Ed akhirnya memutuskan untuk kembali karena ia sudah berjanji pada Zeng untuk menyelamatkan para warga. Singkat cerita, ketika Sofina mulai memanggil sihir terlarang, tanpa disadari tiba-tiba Ed datang dengan menggunakan balon udara sambil membuang seluruh harta milik Forge ke jalan raya, yang mana hal itu membuat para warga mulai berlarian keluar Colosseum untuk mengambil harta-harta itu. Sofina yang menyadari hal itu pun segera menyerang Ed dan kawan-kawan, bahkan ia juga sempat mengubah sebuah patung menjadi seekor naga, sehingga terjadilah sebuah pertempuran yang sangat sengit antara kelompok Ed melawan Sofina si penyihir merah. Saat Sofina mulai kewalahan melawan mereka berempat, ia pun mencoba mengeluarkan sihir andalannya, yaitu sihir penghenti waktu, hingga ia berhasil menghentikan gerakan Ed dan kawan-kawan. Tetapi meski begitu, ia tak sadar bahwa Ed ternyata memiliki rencana lain dengan memanfaatkan kekuatan kalung milik Kira yang bisa membuat dirinya menghilang, agar Kira bisa memakaikan gelang anti sihir ke tangan Sofina secara diam-diam. Setelah berhasil mengalahkan Sofina, tanpa disadari ternyata Holga sempat terkena tusukan pisau milik penyihir merah, dan karena racun pada pisau itu tidak dapat dihentikan, Holga pun akhirnya meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Kira sangat sedih. Melihat hal itu, Ed tak punya pilihan lain selain menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan Holga lagi, yang mana hal itu membuat Kira sangat senang karena selama ini ia sudah menganggap Holga seperti ibu kandungnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Ed dan kawan-kawan mendapat penghargaan dari Raja Neverwinter, sementara Forge justru dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ia juga sempat mencoba kabur seperti yang dilakukan oleh Ed, tetapi sayangnya ia gagal, lalu film pun tamat.